lalu minta dukungan dana dan sebagainya, mungkin ini bawah meja untuk menjadi BPD, untuk menjadi guru, dan akhirnya diterima PNS. Setelah diterima PNS ini ada jeda waktu untuk melakukan kejahatan Pak, diterima 2010, terus sekitar Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sekitar 9 bulan, ya 8 bulanan itu melakukan pengurasan aset. Jadi utang-utang kesana kemari gitu, saya diajak ke BKK mengambil 40 juta, suruh minta tanda tangan, sampai ke seseorang perorangan koperasi itu luar biasa Pak. Semua hampir mencapai 470 tuh. Di arisan-arisan, di perorangan dan lain sebagainya, total. Bahkan bisa lebih Pak. Termasuk ikut 2 asuransi, yaitu di Prudensial maupun di Sequest Life. Harapannya mendapatkan 3 miliar setelah kematian saya. Intinya otaknya ini materialis. Otaknya ini hanya duit, tetapi pertanggungjawabannya tidak ada. Ini saya ceritain saja. Saya terbuka saja kepada siapa saja ini sebagai pembelajaran bahwa Saudara Indah Widiawati ini punya etika yang tidak baik, tidak bertanggung jawab, dan suka nyolong atau mencuri, tidak jujur, memanipulasi, ingkar janji, pulas, sopan santunnya hanya untuk menipu daya korban. Kami sudah sangat apal Pak itu. Pernah jualan apa gitu, jualan bensin, minta modal, ya toh. Nanti terus uangnya tidak jelas Pak. Katanya uangnya hilang diambil, ternyata uangnya tuh hilang sama dia itu. Ya diambil dia sendiri itu. Acting cari objek saja, mencari objek kesalahan, mencari kambing hitam seolah-olah dia itu bersih. Sama yang terakhir adalah membuat kambing hitam saya seolah-olah pelaku kejahatan. Tetapi alhamdulillah, terima kasih, aparat penegak hukum bergerak cepat dan meneliti, ya. Tidak hanya mendengar sepihak langsung melakukan tangkap tangan, tetapi meneliti yang benar siapa, saya sampaikan. Jadi saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Saudari Indah Widiawati selama ini keluar batas. Termasuk penggelapan, penipuan, ya, manipulasi, ingkar janji, wadah itu pakar. Membuat cerita bohong, ya, seolah-olah itu disakiti, seolah-olah gegernya disileti. Jadi dia kalau membuat bukti itu tangannya itu diiris sendiri Pak. Tangannya itu diiris sendiri dengan kaca. Jadi gelas itu dipecah, lalu ngiris kaca, hanya dia menginginkan sejumlah uang 100 juta apa berapa dulu itu. Dan saya dengar-dengar itu ada seorang bakul buah, ya, seorang tukang buah itu ditipu daya dia itu hampir 95 juta. Itu juga sampai ke telinga saya. Termasuk juga aksi perselingkuhan ini yang paling masif adalah gonta-ganti pasangan mesum, gonta-ganti pasangan siri, dan hidup kumpul kebo. Jadi saya tetap meminta pertanggungjawaban Bribka Bambang Permati, ya, sebagai, ya, eksekutor pertama dan utama, pelaku utama yang memisahkan dari saya. Kalau itu permasalahan itu ada di dalam rumah tangga saya dan Saudara Indah Widiawati tidak pernah hengkang atau minggat dari rumah, tentu saya mau bertanggung jawab Pak. Tapi karena dia minggatnya adalah atas inisiatif sendiri, atas sebuah konspirasi besar, atas kong kali kong dengan, ya, siapa saja itu yang saya sebutkan di dalam surat laporan, dan itu sudah diproses kepolisian. Saya meminta kepolisian berhati-hati. Jadi saya meminta kepolisian berhati-hati, tidak serta-merta membenarkan saya. Silakan teliti Pak, apa yang saya sampaikan ini saya pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya pertanggungjawabkan di depan masyarakat bahwa saya memang hidup saya memang sengsara seperti ini, tetapi modal saya satu, kejujuran Pak. Sampai saudara saya di mana-mana saya dikasih makan uang di mana-mana orang. Itu karena saya jujur Pak. Tetapi seadanya seperti ini, tentunya untuk mengikuti pola aturan untuk menyewa pengacara, untuk menuntut secara hukum di atas meja, tentunya saya tidak tahu. Tetapi saya sudah berusaha selalu melapor dan tetap memperbarui laporan saya kepada kepolisian, baik Polsek Winong, Polsek Gabus, Tambak Romo, Sukolilo maupun Kayen. Waktu itu saya juga ketemu Pak Sutoto untuk mereda atau meredam bahwa ini saya sebenarnya tidak dendam Pak.
Secara pribadi saya sangat menghormati, sangat menghargai istri saya sebagai istri saya, karena dia adalah mantan istri saya, anak dari Bapak Jamari, Serma Jamari, dan Ibu Siti Aisyah. Tetapi perbuatan tetap perbuatan, langkah tetap langkah. Kalau masih bersifat pemikiran dan belum menjadikan class action atau perbuatan, orang tidak bisa menghukum pemikir. Jadi kepolisian tidak bisa menghukum opini saya, tidak bisa menghukum saya karena saya beropini misalkan, atau menghayal. Tapi ini bukti, apa yang saya sampaikan itu bukti bahwa yang saya sampaikan itu dia melakukan suatu tindak penggelapan, tindak penipuan, manipulasi, ingkar janji, kong kali kong, ya konspirasi yang diduga juga ada sindikat mafia di dalamnya, sindikat arisan, sindikat dan lain sebagainya, utang di sana sini yang tidak mau mempertanggungjawabkan, sehingga beban itu kami yang menanggung. Tentunya layak saya sampaikan kepada PH maupun atasannya untuk dapat dilakukan langkah-langkah, baik itu mungkin langkah pembinaan, langkah-langkah represif, ya, reward maupun punishment. Tentunya kalau di lingkungan kerja bagus silakan bagus, tetapi di situ ada koridornya. Kalau memang kesalahan administratif, sanksinya seperti apa, kalau kesalahan itu kesalahan bersifat apa ya, kekeluargaan, sanksinya apa, kalau hukum sanksinya apa. Tentunya kalau itu masuk di lingkungan hukum, nanti sampai masuk di penjara, bisa dipecat atau diproses secara hukum itu. Dan juga tambahan Pak, saya sampaikan, orang bernama Jaryo atau Aryo Singgih selama ini mengganggu kami, mengintervensi kami, mengintimidasi kami, dan menantang akan mengajak perang tanding dan lain sebagainya. Tentunya dari doxing yang dilakukan melalui medsos itu apakah bisa diproses hukum, saya minta petunjuk, saya minta izin untuk menyampaikan. Jadi ini adalah permohonan izin atas permasalahan-permasalahan, sehingga saya mencari tempat yang tenang untuk menyampaikan permasalahan yang saya hadapi. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik semua pihak, terutama kepolisian. Saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.